Ya, berbicara mengenai arisan, arisan dikenal memiliki sejarah yang panjang dan sudah dikenal sejak tahun 1970-an. Di Indonesia sendiri, arisan dikemas dalam pertemuan sosial yang mirip dengan undian. Ya, dalam perkembangannya ada beragam masalah dalam kegiatan arisan ini, pemirsa. Mulai dari penipuan hingga disalurkan ke dana investasi bodong. Dan berikut selengkapnya dalam segmen Di Balik Cerita. Jadi ini lot arisan iPhone. Menjadi korban penipuan memang tidak enak. Yang ada emosi hingga ke ujung kepala. Korban penipuan arisan bodong di Labuhan Batu, Sumatera Utara ini misalnya, sampai terlibat adu fisik. Tak berbeda jauh di Makassar, emak-emaknya marah-marah. Semua itu gara-gara arisan bodong, bikin kantong bolong. Hanya di balik cerita. Pelakunya tersebar di mana-mana. Di Jambi, 200-an orang yang menjadi korban arisan online amanah untung real mendatangi Polda Jambi dengan perkiraan kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Sejumlah emak-emak peserta arisan yang merasa ditipu akhirnya melaporkan pengelola arisan ke markas Polres Labuhan Batu. Menurut para korban, saat batas penarikan, peserta arisan belum juga mendapat uang yang dijanjikan. Yang terbaru, kasus penipuan terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan pada akhir September. Ratusan orang menjadi korban arisan amanah yang tak lain merupakan investasi bodong. Selamat kakak Maya Nandasari yang menang bisa langsung chat admin Arisan Amanah Makassar. Adapun arisan ini dimulai pada Januari lalu dengan menawarkan 4 paket program bisnis, yakni investasi, arisan lot, arisan menurun, dan ponsel. Untuk investasi, anggota menyetorkan uang 1 juta rupiah dan 30 hari kemudian akan dicairkan kembali menjadi Rp1.900.000. Lain halnya arisan lot yang terdiri atas kelompok berdasarkan besaran uang yang disetorkan, yakni Rp30 juta setiap anggota dengan pencairan 15 hari, 20 hari, dan 30 hari. Kalau saya hitung-hitung kurang lebih 1 M ya. Kerugian ya, semuanya total ya. Itu cuma uang modal ya. Saya tidak hitung yang lain-lainnya. Untuk melancarkan usahanya, pengelola memanfaatkan ketenaran Telegram. Walhasil peminat investasi dan arisan ini berjumlah ratusan orang yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Modal anggota pun diperkirakan miliaran rupiah. Sudah ditetapkan 3 orang tersangka terhadap perkara ini, dan sampai sekarang juga kami masih menunggu korban-korban lain yang merasa dirugikan oleh adanya arisan online ini. Jadi kami sedang mendalami hal tersebut. Informasi memang kami dapat untuk owner ini, untuk menarik member ini melalui jasa ataupun influencer ataupun selebgram. Hingga kini LD sebagai pemimpin dan tersangka utama belum bisa ditemui karena intensifnya pemeriksaan mengenai usaha investasi dan arisan online. Selain itu, polisi menangkap 3 tersangka pelaku lain, salah satunya DF, mahasiswi asal Mamuju, Sulawesi Barat. Investasi arisan bisa menjadi aji mumpung atau aji buntung. Ahli perencanaan keuangan Safir Senduk mengatakan, investasi menjadi salah satu solusi yang dipilih masyarakat untuk menggandakan dana yang dimiliki. Paling tidak ada 2L, ya 2L. Bahkan belakangan saya tambah lagi juga dengan 3L. Jadi L yang pertama itu adalah apakah dia logik,
ya logik. Jadi kalau misalnya kita ditawari sebuah skema investasi, kita pahami dulu dengan logika kita itu masuk apa tidak, itu wajar apa tidak untuk bisa kasih hasil segitu. Baru kita lihat L yang kedua, yaitu legal. Ya, apakah dia legal atau tidak? Apakah dia terdaftar di OJK atau tidak? Apakah dia terdaftar di Bapepti atau tidak? Dan saya tambah lagi yang ketiga adalah learn. Untuk learn, pelajari. Jadi kalau kita lihat dia logik, kita lihat dia legal, kita pelajari investasi itu seperti apa. Dan biasanya yang menarik adalah learn ini bisa kita lakukan kalau kita udah ikutan dulu sebagian. Kita ikutan sedikit, mungkin sedikit, lama-lama tambah banyak. Dan biasanya learn-nya akan makin mudah karena kita udah ikut. Seperti itu. Salah satu dari L itu tidak kita lakukan, lebih baik nggak usah. Kalau saya hitung-hitung kurang lebih 1 M Pak ya. Kerugian itu, semuanya total ya. Itu cuman uang modal ya. Saya tidak hitung yang lain-lainnya. Namun sejumlah orang masih memilih investasi instan tanpa mempelajari lebih lanjut skema dan alur investasi tersebut agar tidak tertipu investasi bodong. Alhasil menjadi korban penipuan. Tim Liputan CNN Indonesia.